Hello YouTube, jangan lupa subscribe. Perubahan fatwa dan perbedaan fatwa tergantung pada perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. Dan inilah faktor-faktor yang menjadikan fatwa itu berubah. Perbedaan tempat bisa menjadikan fatwa itu berbeda. Adat kebiasaan juga bisa menjadi faktor fatwa itu berubah. Ini pertama kali teori ini dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Nah, sekarang apa sih dasarnya? Kita lihat hadis. Banyak sekali ini didapatkan dengan hadis Nabi. Nah, ini agak besar dikit ini, mohon maaf. Kalau di dalam fikih Islam, ya pembahasannya harus terbuka, ya, jelas, supaya ya hukum yang dihasilkan tidak sama-sama. Ini pagi-pagi supaya melek, ya. Hukum mencium istri. Bagaimana sih hukum mencium istri saat puasa? Nah, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana hukum mencium istrinya ketika puasa? Dan dia seorang pemuda. Cuma tidak tahu ini pengantin baru atau bukan, yang jelas pemuda. Seorang pemuda bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah saya boleh mencium istri saya sementara saya dalam kondisi berpuasa? Nabi menjawab, jangan. Nah, dalam kaidah fikih, kata jangan itu merupakan kata larangan dan dia bisa hukumnya haram, bisa makruh. Jangan. Nah, beberapa saat kemudian datang lagi seorang yang sudah berumur tua dan bertanya kepada Nabi pertanyaan yang sama. Boleh tidak saya mencium istri saya dalam keadaan puasa? Wa ana sha'im. Nabi menjawab, iya, boleh. Nah, di sini jawaban Nabi berbeda, padahal pertanyaannya sama. Nah, jadi kita mengukur diri kan, muda atau tua kan? Kalau muda, kata Nabi jangan. Kalau tua, boleh. Lalu para sahabat bingung kan? Ini pertanyaan sama tapi jawaban berbeda. Saling pandang hingga Rasul pun bersabda, saya memaklumi saling pandang kalian atas jawabanku ini, bahwa sesungguhnya orang yang sudah berumur mampu mengendalikan dirinya. Jadi ini syiar Nabi. Waktu itu, walaupun kita tidak memastikan orang yang lebih tua itu dia mampu atau tidak, tapi secara umum ya dia tidak lebih dari yang muda. Itu contoh pertama. Pertanyaan sama tapi jawaban berbeda, fatwanya berbeda. Nah, kemudian larangan menyimpan daging kurban di atas 3 hari, kemudian membolehkan. Hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah, dari Salamah, Nabi pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang berkurban, maka hendaklah tidak menyimpan daging hingga 3 hari, kecuali masih menyisakan hanya sedikit saja dari kurban tersebut. Jadi Nabi mengatakan kepada yang berkurban, dagingnya itu hanya disimpan 3 hari saja, tidak boleh lebih. Kalau mau sisakan sedikit saja. Jadi setelah 3 hari harus dihabiskan, diberikan. Kenapa? Nah, pada tahun berikutnya sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah kita melakukan yang seperti kita lakukan di tahun kemarin, menyimpan daging tidak lebih dari 3 hari? Nabi menjawab, makanlah bulu
Kemudian berilah makan keluargamu. Kemudian wadakhiru, simpanlah sisanya. Nah, jadi di sini ada perbedaan, ada perubahan. Dulu Nabi mengatakan kalau yang berkurban 3 hari dagingnya harus habis. Tidak boleh disimpan, soalnya hanya sedikit saja. Tapi pada tahun setelahnya Nabi mengatakan daging kurban itu boleh dimakan, boleh diberikan di keluarganya, kemudian boleh disimpan. Nah, di sini kan ada perbedaan. Kenapa? Karena larangan menyimpan daging di atas 3 hari tahun yang lalu itu, karena pada waktu itu banyak masyarakat mengalami kesulitan. Dan saya ingin agar kalian semua menolong mereka di dalam urusan daging kurban. Jadi pada waktu itu ternyata kaum muslimin banyak dalam kondisi sulit. Maka kata Nabi, berikan kepada saudara-saudara yang mengalami kesulitan. Namun pada tahun berikutnya, dan tidak banyak lagi mungkin waktu itu para sahabat yang mengalami kesulitan, jadi boleh disimpan lebih dari 3 hari. Kemudian contoh yang lain, Nabi pernah memberikan fatwa, jawaban yang berbeda ketika diminta oleh sahabat wasiat, jamiah, pesan yang komprehensif. Datang sahabat kepada Nabi, wahai Nabi, berilah aku nasihat. Dan Nabi menjawab dengan pertanyaan yang berbeda, jawaban yang berbeda. Padahal pertanyaannya sama. Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat ketika diminta nasihat tadi, Nabi katakan, la taghdab, jangan mudah marah. Kenapa? Karena Nabi lihat sahabat ini orang yang temperamennya tinggi, mudah marah. Jadi Nabi katakan la taghdab. Nah, ada lagi orang yang datang kepada Nabi meminta nasihat, tapi Nabi katakan bukan la taghdab lagi, tapi Nabi katakan, qul, ucapkanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Untuk orang yang baru masuk Islam, kemudian Nabi katakan beriman kepada Allah dan istiqomah. Lagi-lagi pertanyaan sama, jawaban berbeda. Ada lagi juga tentang ziarah kubur. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kuntu nahi hukum an ziyaratil kubur ala fadu ruha. Dulu Nabi melarang ziarah kubur. Kenapa? Waktu awal Islam, untuk menghindari kemungkinan terjadinya syirik. Kemudian setelah itu Nabi membolehkannya. Ziarah kubur dulu Nabi larang, sekarang boleh. Jadi lagi-lagi perubahan fatwa yang dijelaskan oleh Nabi. Nah, sekarang kita masuk ke fatwa majelis tadi yang berubah. Ada nggak sih fatwa majelis tadi itu yang berubah? Ada. Fatwa majelis tadi mempunyai kedudukan yang penting di dalam organisasi Muhammadiyah. Dia sebagai salah satu rujukan warga Muhammadiyah khususnya di dalam beragama. Jadi kalau kita ini bertanya, mencari sesuatu dalam ajaran agama, bahwa Muhammadiyah sudah punya majelis tadi yang salah satu fungsinya mengeluarkan fatwa. Nah, di antara fatwa majelis tadi yang pernah berubah adalah memasang gambar Kiai Ahmad Dahlan untuk perhiasan. Dalam buku HPT pertama itu bahwa disebutkan masang foto Kiai Dahlan itu tidak boleh, haram, bahkan dikatakan haram. Kenapa? Karena ditakutkan mendatangkan fitnah seperti pengkultusan pada waktu itu. Kemudian fatwa ini dicabut dan direvisi.
dirubah dalam Muktamar Tarjih Muhammadiyah 1968 di Sidoarjo, bahwa boleh atau mubah memasang gambar Kiai Dahlan asalkan untuk pengajaran dan tidak disembah atau dikultuskan. Jadi ini salah satu fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang pernah berubah. Nah, kemudian ada lagi fatwa Majelis Tarjih yang berubah adalah tentang rokok, hisab. Tahun 2005 fatwa menyatakan bahwa merokok itu mubah, ya, dia tidak boleh saja. Ya. Kemudian tahun 2010 7 Maret difatwakan bahwa rokok itu haram. Jadi ini ada perubahan. Yang sebelumnya boleh, kemudian haram. Jadi kalau warga Muhammadiyah, ya seharusnya tidak merokok. Kenapa? Karena haram. Ya, kalau haram dosa. Tapi dulu ada cerita, ya, di muktamar itu sebelum fatwa haram rokok ini keluar. Jadi ketika muktamar, ruang muktamar itu berasap, gitu, ngepul ada asap. Kenapa? Ya karena ada yang masih mau. Nah, alhamdulillah sejak pengalaman merokok dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, ya berkurang. Tidak ada kalau di arena rapat muktamar, tidak ada lagi. Nah, kemudian tentang bunga bank pada Muktamar Tarjih 68 di Sidoarjo, Majelis Tarjih menfatwakan bahwa hukum bunga bank di bank milik negara, jadi di garis bawah di sini bank milik negara, ya, itu hukumnya mutasyabihat, syubhat, samar, tidak jelas hukumnya, apakah halal, apakah haram. Tapi bank milik negara, ya. Kalau bank milik swasta, Muhammadiyah mengharamkan waktu itu. Bank milik swasta diharamkan mutlak. Tapi kalau bank milik negara, bunga banknya itu mutasyabihat, tidak halal, tidak haram. Artinya masih, ya, jadi kalau tidak halal dilakukan, dia tidak, ya, belum ada dosa di situ, karena hukumnya belum jelas. Syubhat. Kenapa bank milik negara ini dilainkan? Karena pada waktu itu belum ada bank syariah, yang pertama. Yang kedua, bank milik negara itu keuntungan yang didapatkan itu, ya, kembali juga kepada masyarakat umum, kembali kepada masyarakat itu sendiri secara umum, rakyat. Nah, sedangkan bank swasta itu keuntungannya dinikmati oleh perorangan saja. Nah, ini yang menjadikan alasan bahwa bunga bank milik negara waktu itu hukumnya mutasyabihat, karena, ya, tidak ada bank syariah. Dan kalau sekarang tahun 2010 sidang pleno Munas Tarjih ke-27 di UMM diputuskan bahwa bunga bank itu, bunga bank konvensional, hukumnya haram. Yang sebelumnya mutasyabihat, sekarang bank swasta, bank pemerintah, semuanya bunga banknya konvensional itu adalah haram. Kenapa? Ya, karena bank pemerintah pun sekarang sudah privatisasi, gitu kan? Sudah bisa dimiliki sebagian sahamnya oleh swasta. Dan sekarang sudah ada juga bank syariah. Nah, kemudian fatwa selanjutnya ini yang terbaru, kan? Sholat berjamaah di masjid dengan shaf yang berjarak. Padahal Nabi mengajarkan bahwa salah satu keutamaan sholat berjamaah itu adalah shafnya rapat, shafnya yang rapat.
Tapi di masa pandemi COVID ini, majelis taklim menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya ketika sholat dengan shaf yang berjarak. Kemudian sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Dulu di awal pandemi, bahwa Muhammadiyah majelis taklim mengatakan bahwa sholat Jumat boleh diganti dengan sholat zuhur dalam waktu yang tidak ditentukan. Padahal ada hadis Nabi, siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat secara berjamaah, sholat Jumat tahawunan, karena meremehkan, dia kafir. Tapi di sini harus digarisbawahi bahwa meninggalkan sholat Jumat itu karena tahawunan, karena meremehkan. Nah, kalau ini fatwa majelis taklim menyebutkan bahwa penggantian itu tidak sholat Jumat itu karena ya kondisi wabah COVID. Kemudian sholat di rumah masing-masing. Idul Fitri kemarin kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing secara berjamaah. Padahal Nabi mengajarkan sholat Jumat itu di lapangan terbuka. Kemudian di edaran terbaru juga menyebutkan di antaranya penyembelihan hewan kurban itu orang yang berkurban, sahibul kurban, dia tidak mesti melihat kurbannya, tapi dimohon tetap di rumah. Padahal sunnahnya sahibul kurban itu, orang yang kurban, dia melihat hewan kurbannya disembelih. Tapi di masa pandemi ini, sahibul kurban dimohon tetap di rumah saja, sebagaimana yang disebutkan dalam edaran BP Muhammadiyah. Nah, saya kira ini beberapa tentang perubahan fatwa dan implementasinya dalam fatwa majelis taklim. Saya kira cukup sekian dengan pandangan saya, mungkin berkembang di diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang luar biasa ini. Seperti biasa Bapak Ibu peserta pengajian, setelah pemateri menyampaikan materinya, maka Bapak Ibu sekalian kami beri kesempatan untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Saya sudah jelas kalau ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan mengenai tema kita hari ini, beberapa perubahan fatwa Majelis Taklim Muhammadiyah, maka pengajian kita hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga pada Bapak pemateri kita, Bapak Yaya LCPI, yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Saya selaku moderator mewakili panitia pelaksana kegiatan pengajian rutin. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata ataupun tindakan kami. Saya akhiri. Nasrun minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pengajian ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih.
wabarakatuh.